Banyak orang pintar, IPK tinggi, skill rapi, omongan lancar. Kalau disuruh jelasin teori bisnis, bisa 1 jam nggak habis. Tapi anehnya, pas terjun langsung, bisnisnya mati pelan-pelan. Bukan langsung jatuh, tapi sepi, lalu ragu, lalu berhenti. Masalah terbesar di bisnis itu sebenarnya bukan kurang pintar, tapi karena realita bisnis nggak pernah sebersih yang ada di kepala. Di awal kita ngerasa semuanya masuk akal, hitungannya cocok, idenya bagus, tapi begitu jalan, kenyataannya beda. Order nggak datang sesuai rencana, duit keluar terus, capek makin numpuk, dan di situ mulai muncul pertanyaan pelan-pelan. Ini gua salah atau emang bisnisnya yang keras? Kalau bisnis cuma butuh kepintaran, harusnya semua orang sukses. Harusnya yang nilainya tinggi, yang presentasinya paling jago, hidupnya paling aman. Tapi dunia nyata nggak kerja kayak gitu. Di bisnis nggak ada dosen yang ngasih nilai hampir lulus, nggak ada remedial, yang ada cuma bertahan atau tumbang. Banyak orang pintar justru kalah karena kebanyakan mikir, nunggu semuanya sempurna, takut salah langkah, takut kelihatan bodoh. Padahal orang yang jalan duluan, meski berantakan, justru belajar lebih cepat. Bisnis itu bukan soal siapa yang paling ngerti di awal, tapi siapa yang masih berdiri, waktu yang lain udah capek dan pulang. Dan di video ini, gue mau ajak kamu lihat kenapa kepintaran aja nggak cukup, kenapa mental, konsistensi, dan keberanian salah justru jauh lebih menentukan hidup atau matinya sebuah bisnis. Pintar itu penting, tapi pintar sama sekali nggak otomatis bikin seseorang tahan banting. Banyak orang tumbuh di sistem yang ngajarin kita satu hal sederhana. Ada jawaban benar, ada jawaban salah. Kalau salah, masih ada remedial. Kalau nilainya jelek, masih bisa diperbaiki. Kita dibiasakan hidup di dunia yang aman, terukur, dan penuh toleransi. Tapi begitu masuk ke bisnis, semua aturan itu langsung hilang. Nggak ada guru, nggak ada dosen, nggak ada yang bilang kamu hampir benar. Yang ada cuman hasil. Sekolah ngajarin benar dan salah, tapi bisnis ngajarin hidup dan mati. Di bisnis, salah sedikit bukan cuma bikin malu, tapi bikin dompet bolong. Salah hitung dikit, uang hilang. Salah ambil keputusan, waktu kebuang berbulan-bulan. Dan yang bikin capek, kesalahan itu sering baru kerasa belakangan. Pas semuanya udah kejadian. Nggak ada tombol undo. Nggak ada kesempatan ngulang dari awal dengan kondisi yang sama. Di bisnis, nggak ada nilai 80 atau 90. Nggak ada lumayan lah. Yang ada cuma 2. Untung atau bangkrut. Bertahan atau tumbang. Jalan atau berhenti. Dan di titik ini, kepintaran sering kalah sama mental. Kalah sama orang yang mungkin nggak terlalu paham teori, tapi kuat nerima pukulan, kuat nahan rugi, dan kuat buat bangun lagi besok pagi walaupun hari ini habis dihajar realita. Makanya banyak orang pintar kaget, bukan karena mereka nggak mampu, tapi karena mereka nggak pernah disiapkan buat dunia yang keras, sunyi, dan nggak peduli sama seberapa pintar kamu dulu. Ada 5 alasan utama kenapa orang pintar sering tumbang di bisnis. Dan alasan pertama ini kelihatannya sepele, tapi paling mematikan. Alasan pertama, terlalu mikir, kurang eksekusi. Salah satu alasan paling sering kenapa orang pintar gagal di bisnis itu sederhana, tapi jarang disadari. Terlalu banyak mikir, tapi kurang jalan. Di kepala semuanya pengen rapi, konsep harus matang, strategi harus lengkap, hitungan harus aman, nunggu waktu yang pas, nunggu modal cukup, nunggu kondisi ideal. Padahal di dunia nyata, kondisi ideal itu hampir nggak pernah datang. Bisnis jalan bukan karena semuanya siap, tapi karena kamu berani mulai walaupun belum yakin 100%. Orang pintar sering kejebak sama pikirannya sendiri. Takut salah langkah, takut rugi, takut dibilang gagal, takut kelihatan bodoh. Akhirnya yang dilakukan cuma nambah catatan, nambah riset, nambah rencana, tapi langkah pertamanya nggak pernah kejadian. Hari ini nunda, besok mikir ulang, minggu depan evaluasi lagi, sampai tanpa sadar, waktu habis begitu aja. Dan yang bikin sakit,
Di luar sana ada orang biasa yang nggak terlalu paham teori, tapi dia jalan duluan, jatuh duluan, belajar duluan, dan pelan-pelan justru tumbuh. Overplanning itu kelihatannya aman, tapi diam-diam membunuh peluang. Karena bisnis itu bukan lomba siapa paling rapi di awal, tapi siapa paling cepat beradaptasi di tengah kekacauan. Orang pintar sering kalah sama orang biasa yang jalan duluan, bukan karena kurang pintar, tapi karena terlalu lama mikir sampai kehilangan momentum. Di bisnis, langkah kecil yang dilakukan hari ini jauh lebih berharga daripada rencana sempurna yang enggak pernah dieksekusi. Dan di titik ini, kamu mulai sadar satu hal. Kepintaran tanpa keberanian buat jalan cuma akan jadi alasan untuk menunda, bukan alasan untuk tumbuh. Alasan kedua, ego, takut kelihatan bodoh. Banyak orang sebenarnya bukan gagal karena idenya jelek, tapi karena egonya terlalu mahal. Gengsi sering jadi penghalang pertama. Gengsi mulai dari hal kecil, gengsi nawarin, gengsi jualan, gengsi follow up, gengsi ditanya orang, kerja apa sekarang? Padahal bisnis selalu dimulai dari posisi yang kelihatan kecil. Tapi orang pintar sering ngerasa, masa iya sih gue mulai dari situ? Masa iya gue harus nawarin ke orang satu-satu? Dan disitulah pelan-pelan bisnisnya berhenti sebelum benar-benar hidup. Malu jualan itu kelihatannya sepele, tapi dampaknya besar. Takut dibilang maksa, takut dikira butuh uang, takut dianggap nggak laku. Padahal di bisnis, jualan itu bukan ngemis, tapi menawarkan solusi. Tapi karena ego, banyak orang milih diam, nunggu pembeli datang sendiri, nunggu brand kelihatan keren dulu, nunggu semua terlihat profesional. Sementara waktu terus jalan, dan peluang lewat begitu aja. Yang paling berat sebenarnya bukan malu, tapi takut ditolak. Takut pesan dibaca tapi nggak dibalas, takut ditanya tapi nggak jadi beli, takut dengar kata nggak berkali-kali. Padahal penolakan itu makanan sehari-hari di bisnis. Bukan tanda kamu gagal, tapi tanda kamu lagi jalan. Tapi ego sering bikin kita berhenti lebih cepat dari seharusnya. Di bisnis, ego itu mahal. Terlalu mahal kalau harus dibayar dengan mimpi yang mati pelan-pelan. Dan seringkali, bisnis nggak butuh orang paling pintar, tapi orang yang cukup rendah hati buat mulai dari bawah dan tahan ditolak berkali-kali. Alasan ketiga, nggak siap mental. Banyak orang masuk bisnis dengan bayangan ramai. Order masuk terus, notifikasi bunyi tiap hari, hidup pelan-pelan kelihatan naik. Tapi begitu jalan, yang datang justru sepi. Sepi order, sepi kabar, sepi hasil. Hari-hari diisi nunggu, ngecek HP berkali-kali, berharap ada satu pesan masuk, satu order kecil, satu tanda kalau semua capek ini nggak sia-sia. Dan di titik itu, mental mulai diuji. Bukan karena nggak bisa, tapi karena nggak kuat nahan sunyi. Belum lagi diremehkan, dibilang coba-coba, dibilang nggak jelas, dibilang mending kerja aman aja. Kadang yang ngomong justru orang terdekat. Dan lucunya, pas kamu mulai jatuh, mereka jarang nolong. Tapi pas kamu ragu, mereka paling cepat kasih komentar. Kalau mental nggak siap, omongan kecil kayak gitu bisa pelan-pelan bikin kamu mundur tanpa sadar. Yang paling berat itu capek tanpa hasil. Bangun pagi, tidur malam, mikir terus, tapi angka nggak gerak. Nggak ada yang tepuk tangan, nggak ada yang bilang kamu hebat. Di fase ini, banyak orang berhenti. Bukan karena bisnisnya salah, tapi karena mentalnya belum siap buat jalan panjang. Bisnis itu lebih banyak sunyinya daripada soraknya. Dan channel ini bukan buat mereka yang cuma mau sorak di awal, tapi buat mereka yang siap jalan di sunyi, tetap berdiri walaupun capek, dan tetap jalan meski belum kelihatan hasilnya. Alasan keempat, salah main uang. Banyak bisnis sebenarnya nggak mati karena idenya jelek, tapi karena salah main uang sejak awal. Kesalahan paling umum itu campur uang pribadi sama uang bisnis. Hari ini bisnis butuh, diambil. Besok ada kebutuhan pribadi, pakai lagi. Lama-lama nggak jelas mana uang usaha, mana uang hidup. Bisnis kelihatan jalan, tapi dompet makin tipis. Dan pas mau evaluasi, nggak tahu sebenarnya untung atau rugi. Masalah berikutnya, kejar gaya hidup duluan.
Baru jalan dikit, order belum stabil, tapi pengen kelihatan sukses. HP ganti, nongkrong naik, pengeluaran naik, padahal bisnisnya belum kuat. Yang dikejar bukan kestabilan, tapi pengakuan. Dan di titik ini, banyak orang gak sadar kalau mereka lagi menggerogoti bisnisnya sendiri pelan-pelan. Yang paling sering bikin bisnis mati itu bukan rugi besar, tapi gak tahan rugi kecil yang berulang. Rugi hari ini sedikit, besok masih bisa ditutup. Minggu depan, kejadian lagi. Sebulan kemudian, capek mental, capek uang, capek harapan. Bukan karena satu kesalahan fatal, tapi karena banyak keputusan kecil yang salah dan dibiarkan. Di bisnis, rugi itu wajar. Yang berbahaya itu nggak siap nerima rugi. Karena bisnis mati bukan karena rugi besar, tapi karena rugi kecil yang berulang dan nggak pernah dibenerin. Dan di titik ini, uang bukan cuma soal angka, tapi soal disiplin, kesabaran, dan keberanian buat nahan diri walaupun gengsi pengen jalan duluan. Alasan kelima, tidak mau belajar dari lapangan. Banyak orang masuk bisnis dengan bekal teori, ikut seminar, nonton konten, baca buku, tapi begitu ketemu kenyataan di lapangan, justru berhenti belajar. Mereka lebih percaya apa yang ada di kepala daripada apa yang terjadi di depan mata. Padahal bisnis itu bukan ujian tulis, tapi ujian lapangan. Pasar nggak peduli kamu belajar dari siapa, nggak peduli kamu pakai framework apa. Yang dilihat cuma satu, laku atau enggak. Masalahnya, banyak orang terlalu keras sama realita. Begitu produk nggak laku, yang disalahin pasar. Begitu ditawar murah, yang disalahin pembeli. Begitu dikritik, langsung defensif. Nggak mau denger, nggak mau adaptasi, nggak mau ubah cara. Padahal kritik itu petunjuk, sepinya order itu sinyal. Penolakan itu data. Tapi karena ego dan teori yang keburu ditinggikan, semua tanda itu diabaikan. Orang yang bertahan di bisnis bukan yang paling pinter ngomong, tapi yang paling cepat belajar dari lapangan. Dari pembeli yang cerewet, dari komplain yang nyebelin, dari kegagalan yang bikin malu. Mereka mau nurunin idealisme, mau ubah strategi, mau nerima kenyataan walaupun sakit. Karena di bisnis, yang menang bukan yang paling benar menurut teori, tapi yang paling relevan sama kondisi hari ini. Pasar itu guru paling jujur, nggak basa-basi, nggak ngasih nilai, langsung ngasih hasil. Dan kalau kamu nggak mau belajar dari lapangan, seberapa pintar pun kamu, bisnis akan selalu ngajarin dengan cara yang lebih keras. Oke, itu 5 alasan yang paling sering bikin orang pintar tumbang di bisnis. Nggak selalu kelihatan di awal, tapi pelan-pelan menggerogoti sampai akhirnya berhenti. Mungkin kamu mulai sadar satu hal penting. Banyak orang gagal di bisnis bukan karena mereka kurang pintar, tapi karena mereka nggak siap sama jalannya. Bisnis bukan arena buat yang paling jago teori, tapi buat yang paling kuat nerima kenyataan. Yang bisa bangun lagi setelah salah, yang bisa jalan lagi walaupun capek, yang bisa nerima kalau hari ini belum ada hasil, tapi tetap lanjut besok. Di bisnis, gak ada yang peduli kamu siapa sebelumnya. Gak ada yang nanya IPK kamu berapa, lulusan mana, pernah kerja di mana. Yang dilihat cuma satu, kamu masih jalan atau sudah berhenti. Dan di fase-fase sepi, di fase diragukan, di fase rugi kecil yang berulang, disitulah mental perintis diuji. Bukan diuji sama orang lain, tapi diuji sama diri sendiri. Channel ini bukan buat kamu yang cari motivasi manis, bukan buat kamu yang pengen cepat kelihatan sukses. Ini buat kamu yang lagi di jalan panjang, yang lagi ngerasain beratnya bangun sesuatu dari nol, yang lagi belajar nerima bahwa proses itu sering gak kelihatan, tapi tetap harus dijalanin. Di sini kita gak jual mimpi, kita bahas realita. Gak banyak sorak, tapi banyak bertahan. Karena pada akhirnya, bisnis itu bukan soal siapa yang paling cepat sampai, tapi siapa yang gak menyerah di tengah jalan. Dan kalau kamu masih di sini, masih mau belajar, masih mau jalan, berarti kamu satu barisan sama kami. Perintis keras, yang mungkin capek tapi gak berhenti.
Kalau cerita ini kena di kamu, kemungkinan besar kamu lagi ada di fase yang sama. Lagi bangun sesuatu, lagi ngerasain capeknya, lagi nanya ke diri sendiri, apakah semua ini layak diterusin? Dan jujur aja, perasaan itu normal. Semua perintis pasti pernah sampai di titik ragu, titik sepi, titik pengen berhenti, tapi juga nggak rela ninggalin mimpi begitu aja. Channel ini gue bikin bukan buat ngajarin kamu jadi kaya cepat, bukan buat pamer hasil, dan bukan buat ngejual motivasi kosong. Di sini kita ngobrol jujur tentang bisnis, uang, mental, dan realita di balik layar yang jarang dibahas. Tentang keputusan kecil yang dampaknya besar, tentang salah langkah yang mahal, dan tentang bertahan di hari-hari yang gak kelihatan hasilnya. Kalau kamu ngerasa lagi jalan sendirian, subscribe. Bukan karena gue paling benar, tapi karena perjalanan ini lebih ringan kalau dijalanin bareng. Kita belajar bareng, jatuh bareng, bangun lagi bareng. Dan kalau satu video ini bisa bikin kamu ngerasa lebih dipahami, berarti kamu ada di tempat yang tepat. Karena di dunia yang penuh sorotan hasil akhir, kita pilih bahas prosesnya. Di dunia yang suka yang instan, kita pilih jalan panjang. Dan kalau kamu masih mau jalan, walaupun pelan, walaupun berat, berarti kamu bukan penonton. Kamu perintis, perintis keras.